Kapal berbendera Kurasau yang berlayar menuju pelabuhan Iran dilaporkan menjadi sasaran serangan militer Amerika di Teluk Arab. Insiden terbaru ini semakin mempertegas memanasnya konflik AS-Iran dan meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan jalur pelayaran internasional. Pemirsa, Iran terus melancarkan serangan balasan. Kali ini Iran menargetkan kapal-kapal Amerika Serikat dan sekutunya yang melintasi Selat Hormuz. Korps Garda Revolusi Iran mengeluarkan video peluncuran drone dan rudal jelajah. Mereka menargetkan pangkalan militer milik Amerika Serikat yang ada di kawasan Timur Tengah. Tidak hanya itu, Iran juga menyasar kapal Amerika Serikat dan sekutunya yang berada di Selat Hormuz. Target utama adalah pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Bahrain dan juga Kuwait. Serangan ini sebagai bentuk penolakan Iran terhadap perluasan kehadiran Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Sementara itu, pemirsa, Senkom mengatakan Amerika Serikat juga menargetkan fasilitas rudal dan drone, infrastruktur pengawasan serta sistem radar pantai milik Iran. Pemirsa, Iran menegaskan akan menindak tegas setiap gangguan terhadap transit kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz yang disebabkan agresor Amerika Serikat. IRGC tidak akan membiarkan Amerika Serikat ikut campur dalam pengelolaan Selat Hormuz. ماجراجویی‌ها و شرارت‌های مکرر آمریکا برای دخالت در مدیریت تنگه هرمز، امنیت منطقه، تجارت بین‌المللی و عبور و مرور کشتی‌های نفتکش و تجاری را به طور جدی به مخاطره انداخته. پیرو هشدارهای قبلی به هیچ عنوان به آمریکا اجازه دخالت در مدیریت تنگه هرمز را نمی‌دهیم و نخواهیم داد. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با هر گونه اختلال و ناامنی برای عبور و مرور کشتی‌های تجاری و نفتکش توسط ارتش متجاوز و راهزن آمریکا خارج از مسیر تعیین شده ایران. Pemirsa, anggota parlemen Iran menggaungkan seruan balas dendam kepada Amerika Serikat dan Israel atas pembunuhan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Suasana riuh berlangsung di gedung parlemen Iran di Teheran pada Selasa siang. Wakil Ketua Parlemen Iran, Hamid Reza Hazibabai, ini meminta seluruh anggota parlemen untuk sumpah setia kepada pemimpin tertinggi Iran. Seruan ini disambut anggota parlemen Iran dengan meneriakkan slogan-slogan balas dendam. Ayatollah Ali Khamenei syahid dalam operasi militer gabungan Amerika Serikat Israel pada tanggal 28 Februari lalu. Amerika Serikat melancarkan serangan udaranya ke Pulau Kish di Iran. Serangan ini dikonfirmasi oleh Senkom sebagai upaya lebih melemahkan kemampuan Iran dalam menyerang pelayaran komersial. Kobaran api berkobar terlihat dalam video usai serangan udara Amerika Serikat. Tidak ada korban jiwa atas serangan ini. Ledakan juga terdengar di Pulau Qasem serta beberapa ledakan di wilayah barat kota Bandar Abbas. Militer Amerika Serikat melancarkan serangan udara baru ke fasilitas strategis di Provinsi Bushehr, Iran. Ya, Komando Pusat Amerika Serikat Senkom menargetkan pangkalan penjaga pantai, situs rudal dan infrastruktur militer IRGC, pemirsa. Serangan ini merespon gangguan terhadap kapal komersial di Selat Hormuz. Rudal Amerika Serikat juga menghantam area dekat pembangkit tenaga nuklir Bushehr, wilayah Chonghadak dan dermaga kapal Iran. Barak militer IRGC juga dilaporkan terbakar. Selain Iran, Amerika Serikat juga kembali blokade lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Kedua negara pun tak segan menyerang kapal yang nekat melintas. Amerika Serikat terus melancarkan serangannya ke sejumlah wilayah Iran di sekitar Selat Hormuz. AS beralasan serangan ini menargetkan Angkatan Laut Iran.
Tak hanya itu, Amerika Serikat juga kembali blokade lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Namun, AS mengizinkan pelayaran komersial lain untuk berlayar selama tidak berlabuh di pelabuhan Iran. Sementara itu, kapal perang, pesawat militer hingga helikopter Amerika Serikat siaga di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tegaskan akan terus menekan Iran dan mengambil alih Selat Hormuz. Well, I think it's going very fast. We've demolished their military. We're hitting them very hard. We had a deal yesterday or the day before yesterday was all done, and then they broke up that deal immediately because they found out there was something in the deal they didn't like. And they're wired differently, and we're not going to put up with it. We are just going forward, we're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the Strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end, we will end up just controlling the whole thing. Pernyataan ini memperkuat pernyataan Trump sebelumnya yang menegaskan akan menarik biaya 20% kepada kapal yang melintas. Tarif ini dikenakan sebagai bayaran atas perlindungan Amerika Serikat atas kapal yang melintas. Pemirsa, militer Iran membombardir pangkalan Amerika Serikat di Bahrain. Rudal dan drone dikerahkan Iran untuk menggempur pusat komunikasi satelit dan fasilitas perumahan pasukan Amerika Serikat di pangkalan Jufar di Bahrain. Fase kedua dari gelombang kedua operasi Nasr 2, Iran menargetkan armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Bahrain. Dilaporkan depot bahan bakar armada radar udara sistem pertahanan Patriot berhasil dihancurkan Iran. Selain Bahrain, militer Iran juga menyerang pangkalan Amerika Serikat di Yordania. Mengerahkan rudal balistik, Korps Garda Revolusi Iran menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di pangkalan udara Yordania. Gelombang kedua operasi Nasr 2 menyasar pusat komunikasi satelit dan juga perumahan pasukan Amerika Serikat. Ini merupakan bagian dari operasi pembalasan sebagai tanggapan atas serangan Amerika Serikat atas Iran. Sementara itu, pemirsa, militer Yordania mengklaim telah menembak jatuh 4 rudal Iran. Pemirsa, Korps Garda Revolusi Iran IRGC menembak jatuh pesawat tak berawak MQ-1 Predator milik Amerika Serikat. Video amatir warga menunjukkan bangkai drone Amerika Serikat MQ-1 Predator milik Amerika Serikat. Pesawat tanpa awak ini jatuh usai ditembak Angkatan Laut Iran di Selat Hormuz. Pesawat tanpa awak MQ-1 merupakan produksi General Atomics Aeronautical System Amerika Serikat. Selain mampu mengudara selama 24 jam, MQ-1 juga bisa terbang dengan kecepatan 135 mil per jam.